Selamat pagi Sir, saya Dwi Komalasari dari kelas EL041TP akan sedikit mempresentasikan terkait Adora Finance untuk mites kali ini. Menurut saya, jenis selling yang paling cocok untuk Adora Finance adalah relationship selling. Hal ini karena Adora Finance merupakan perusahaan B2B yang sangat bergantung pada kerjasama jangka panjang dengan dealer motor. Dalam bisnis ini, dealer memiliki peran penting karena customer melakukan pengajuan pembiayaan melalui dealer. Adapun karakteristik utamanya itu ada tiga. Yang pertama berorientasi pada kepercayaan, di mana penjual ini berusaha menjadi penasihat terpercaya bagi pelanggan bukan hanya sebagai sekedar pedagang yang menjual produk mereka. Yang kedua, ada fokus pada kebutuhan pelanggan, di mana pendekatan ini mengutamakan solusi yang benar-benar menjawab masalah atas kebutuhan spesifik pelanggan. Dan yang terakhir ada keuntungan jangka panjang. Tujuannya adalah menciptakan aliran pendapatan yang stabil melalui pesanan berulang dan juga loyalitas pelanggan, bukan hanya sekedar profit instan melalui satu transaksi. Oleh karena itu, membangun hubungan yang baik, menjaga komunikasi, dan menciptakan kepercayaan menjadi hal yang lebih penting dibandingkan hanya mengejar target penjualan dalam waktu jangka pendek. Dengan hubungan yang baik, dealer akan menjadi lebih loyal, lebih percaya untuk merekomendasikan Adora Finance kepada customer mereka. Selain itu, relationship selling juga membantu perusahaan bersaing secara lebih profesional tanpa harus mengandalkan praktik tidak etis seperti memberikan uang tambahan kepada dealer. Nah, untuk karakteristik yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sales manager yang efektif adalah ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki. Yang pertama, kemampuan leadership sangat dibutuhkan. Hal ini dibutuhkan agar kita dapat mengarahkan dan juga memotivasi tim sales dengan baik. Yang kedua, kemampuan komunikasi juga penting. Karena seorang sales manager harus mampu menjalin komunikasi yang jelas dengan tim maupun dealer. Selain itu, kemampuan problem solving juga diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama ketika penjualan harus mengalami integritas dan juga profesionalisme, khususnya dalam menghadapi praktik-praktik yang tidak etis di perusahaan. Tidak kalah penting, seorang sales manager juga harus mampu menjadi coach yang baik bagi timnya agar mampu terus berkembang. Dengan kombinasi kemampuan tersebut, seorang sales manager dapat membangun tim yang lebih solid dan juga produktif. Selanjutnya ada langkah taktis untuk mendapatkan komitmen dari Salesforce terhadap sales plan. Untuk memastikan Salesforce mau terlibat dan berkomitmen terhadap sales plan yang saya buat, langkah yang akan saya lakukan adalah melibatkan mereka dalam proses diskusi sebelum strategi dijalankan. Dengan mendengarkan pendapat dan kendala yang mereka hadapi di lapangan, mereka akan merasa lebih dihargai dan lebih terbuka terhadap perubahan. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tujuan dari setiap strategi secara jelas agar tim memahami arah dan target perusahaan. Selain itu, saya juga akan menyediakan training untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan juga penjualan mereka. Pemberian reward dan apresiasi juga memiliki performa bagi tim yang memiliki performa baik juga akan meningkatkan motivasi kerja mereka. Di sisi lain, saya ingin menciptakan lingkungan kerja yang suportif agar mereka nyaman untuk menyampaikan ide maupun kendala yang dihadapi. Dengan komunikasi yang baik dan kerjasama yang kuat, Salesforce akan lebih mudah memberikan buy-in terhadap sales plan perusahaan. Kemudian untuk mengembangkan kemampuan objection handling pada Salesforce, saya akan fokus pada training dan juga praktik secara rutin. Pertama, saya akan memastikan seluruh tim memiliki product knowledge yang pasti dan yang pastinya baik sehingga mereka dapat menjelaskan layanan Adora Finance dengan percaya diri dan juga profesional. Selain itu, sales juga harus memahami produknya dengan baik agar bisa menghadapi pertanyaan maupun penolakan dari dealer. Dengan latihan yang konsisten, kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri dari seorang Salesforce akan meningkatkan itu semua sehingga mereka dapat menangani objection dengan lebih efektif. Menurut saya, baik kelas yang paling sesuai untuk hubungan kerja sama antara Adora Finance dan juga dealer adalah Modify Rebuy. Hal ini karena dealer pada umumnya sudah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan sebelumnya, baik dengan Adora Finance maupun kompetitor lainnya. Namun, dealer tetap melakukan evaluasi dan perbandingan terhadap program, bunga, pelayanan, serta keuntungan yang ditawarkan sebelum melanjutkan kerjasama tersebut. Dealer memiliki kesempatan untuk tetap menggunakan Adora Finance, tetapi mereka juga menginginkan beberapa penyesuaian ataupun sesuai dengan konsep Modify Rebuy karena pembeli juga
tentunya sudah memiliki pengalaman sebelumnya, tetapi masih melakukan pertimbangan dan juga evaluasi ulang sebelum melakukan pengambilan keputusan kerjasama. Dan pendapat saya terkait praktik tidak etis dan cara mengatasinya. Menurut saya, praktik tersebut memberikan dampak yang negatif, di mana praktik seperti memberikan uang tambahan kepada dealer agar memilih Adora Finance merupakan tindakan yang tidak etis dan juga merugikan perusahaan dalam jangka panjang tentunya. Meskipun cara tersebut mungkin dapat meningkatkan penjualan dalam waktu singkat, namun hal tersebut membuat biaya operasional menjadi lebih tinggi dan menciptakan persaingan yang tidak sehat. Selain itu, praktik seperti ini juga dapat merusak reputasi perusahaan dan budaya kerjasama di dalam tim sales. Untuk mengatasi hal tersebut, saya akan menerapkan aturan dan pengawasan yang lebih ketat terkait etika kerja, dan juga saya akan memberikan pelatihan mengenai profesionalisme dan business ethics kepada seluruh sales force, dan saya ingin mengubah pola pikir tim agar lebih fokus pada kualitas pelayanan, kecepatan proses, hubungan yang baik dengan dealer dibandingkan menggunakan cara-cara yang tidak sehat, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat membangun budaya kerja yang profesional dan transparan, dan perusahaan pun dapat mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih sustainable di masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.